depan DPR itu anggota polisi dipukulin, ya kan? Polisi itu apa kalau nggak salah ya? AKBP lagi. Dia menyebutkan ada praktik monopoli dalam bisnis PCR yang mengakibatkan harga tes dari COVID itu di Indonesia menjadi sangat mahal, Mas. Hai viewers Japanen.com, balik lagi bersama kami dalam Reaksi Japanen.com. Ada cerita di balik berita bersama saya Sergi, saya Aristo. Jadi kita 5 berita terpopuler di jpnn.com Ya. pada pekan ini kita akan bahas nih, Mas. Ini ada soal bulu tangkis. Ini ada atlet yang katanya usianya masih 19 tahun. Terus Korea. Nanti kita lebih lanjut kita jelasin nanti, Mas. Siap. Oke, selengkapnya hanya di reactionjpnn.com. Headline berita yang kelima. Itu apa tuh, Mas? 5 ya. Kelima, headline seperti ini. Juara Indonesia Open 2021, gadis 19 tahun menjadi penguasa Pulau Dewata. Itu yang tadi saya highlight tuh di awal tuh. Iya. Gimana tuh? Nah, gadis ini bernama Anseong. Ya kan yang. Ya, Anseong ini layak dijuluki sebagai penguasa Pulau Dewata karena dia menyabet sekaligus 2 kejuaraan. Indonesia IBF ya, Indonesia Badminton Festival 2021. Yaitu yang pertama Indonesia Master 2021 dan kedua adalah Indonesia Open 2021. Umur 19 tahun, perempuan lagi. 19 tahun perempuan. Saya 19 tahun. 19 tahun. Bajak mobil. Ya terkini Anseong ini naik podium juara Indonesia Open 2021 setelah menaklukkan Rancanok ya. Rancanok yang dari Intanon, ya, dengan skornya itu 21-17, yang kedua itu skornya 22-20. Tapi siapa? Anseong. Namanya ini banget ya. Lovely banget. Kalau dipanggil tuh yang. Masa lanjut. Cocok dengan muka Anda. Tapi kalau di Korea sendiri memang kan bulu tangkis itu udah lumayan dari dulu dia punya sejarah. Punya sejarah memang di Korea. Tapi kalau beberapa kan kemarin kayak di India si Sania siapa gitu yang main. India bahkan di Spanyol itu yang mengejutkan kalau untuk atlet Korea, tapi memang dengan usianya 19 tahun punya potensi besar juga nih. Rasanya memang kayak dari balita tuh udah diarahin sama orang tua. Iya. Dulu Indonesia tuh punya Nia Audina, Mas. Iya, paham. Yang sempat juara di usia muda terus cuma akhirnya geser ke Belanda dia pindah. Kalau selain Nia Audina, tapi yang meroket sih waktu masih muda Nia Audina. Cuma memang sempat yang berprestasi model kayak Susi Susanti, Taufik Hidayat. Cowok itu. Cowok. Yayu Basuki tenis ya. Yang sampai ada filmnya itu ya itu Susi Susanti ya. Keren itu. Ada filmnya gitu. Nah, menurut info yang ada di jpnn.com nih, si Anseong ini mendapat hadiah sebesar $59.500. Itu kalau dirupiahin banyak dah. Dirupiahin kira-kira sekitar 857,6 juta rupiah. Ratusan juta tuh. Ya hampir 1 M, tinggal 200 lagi. Ya terus kalau si Intanon itu dapat cuma 416,5 juta. Tapi Intanon itu juga loh, termasuk yang punya nama di bulu tangkis. Di dunia berapa? Sektor wanita. Iya memang di dunia kan jadi ranking BWF ini kan kebanyakan di yang sekarang ini karena apa ya? Karena pandemi. Jadi kayak masih ngacak gitu, Mas. Belum pasti. Dulu kan kayak Kevin dan Marcus itu kan sampai bertahun-tahun tuh dia peringkat 1 dunia di sektor ganda putra. Cuma kan karena pandemi yang terus akhirnya kejuaraan banyak delay kan? Dia berkurang, akhirnya peringkat jadi pemain-pemain. Iya, pemain-pemain hebat tuh jadi peringkatnya nggak jelas di peringkat keberapa. Ya termasuk Intanon ini tapi yang kalau sebenarnya Anseong masih 6 peringkat dunia. Tapi ya Intanon ini termasuk yang sebelum pandemi dia punya nama besar juga di dunia bulu tangkis sektor wanita. Meskipun 19 tahun ya. Nah kalau si Anseong ya lumayan 19 tahun. Ya. Oke. Punya potensi besar. Siap. Case close.
Bro Aristo, tadi kita sudah masuk ke dalam lini berita tentang sport, olahraga dan prestasi. Sekarang kita konflik nih, konflik yang menyedihkan juga. Putra-putra bangsa nih antara TNI versus Brimob. Pasukan khusus lo ya. Headline-nya seperti ini, Menteri Kopassus versus Brimob, simak pernyataan tegas Jenderal Andika. Baru jadi jenderal udah ada ujian. Iya, setelah dilantik ya. Iya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut pihaknya akan melakukan proses hukum kepada prajurit yang terlibat keributan di Timika-Mimika, Papua Sabtu kemarin. Ya kan? Sebelumnya anggota Kopassus yang tergabung dalam Satgas Nanggala terlibat keributan dengan personil Brimob dari Satgas Amole di Timika. Gitu kan. Menurut Jenderal Andika, polisi militer atau POM, TNI dan Pusat Militer Indonesia, Angkatan Darat terutama ya, sedang melakukan penyidikan atas dugaan keterlibatan prajurit dalam kejadian tersebut. Gara-gara rokok katanya. Iya. Simple ya. Simple. Ya karena jadi kalau dibilang dirunut kisahnya dari pihak kepolisian atau TNI, ya kejadian itu karena ini Mas, ceritanya Kopassus mau beli rokok di daerah sekitar situ sana. Cuma katanya yang jualan itu juga termasuk oknum Brimob. Nah, cuma harganya mahal, ceritanya seperti itu, harganya mahal. Ya udah di situ terjadi semacam gesekan lah, polemik ya gesekan, dan akhirnya ceritanya sih ini kalau di video ini jadi kayak terpicu jadi dengan kejadian yang di jualan rokok dibales lah ceritanya. Iya, memang belakangan ini terjadi kasus yang seperti itu juga ya. Kemarin tuh yang di video viral banget di sosial media, ada di jpnn.com juga di sosial media jpnn.com tuh ada penggalan video tentang di Ambon tapi satu TNI melawan 2 polisi. Oh iya yang sempat ya itu sempat jadi bahan topik apa lagi sampai yang 2 polisi tumbang dengan satu TNI itu angkatan. Itu bisa jadi bahan evaluasi juga nih. Ya itu dia dengan Pak Andika yang setelah dilantik jadi Panglima. Ya kita doakan Pak Andika, Pak Jenderal Dudung semuanya bisa memberikan contoh yang baik bagi ke bawahnya, dan mungkin itu bukan apa namanya menjelekkan nama TNI, tapi itu hanya oknum. Ya, TNI sama Brimob semua aman. Setidaknya juga jadi ya nanti apa lah, ada formula lah biar antara ini tuh nggak terus ya TNI Polri jadi kayak bentrok sendiri. Ya takutnya ini digoreng sama yang nunggang ini nih yang di belakang nih yang pengen elit global. Elit mafia yang suka kerusuhan inilah. Ya suka memecah belah bangsa. Tapi kita ini. yakin solitan dari TNI Polri tetap terjaga meskipun ada ya sedikit gemercik lah ya kalau bisa dibilang. Itu romantisme jatuhnya. Romantismenya seperti itu. Karena suka ada bara-bara sedikit tapi ujung-ujung mesra. Memang kayak gitu biasa kan kalau apa pacaran atau suami istri habis berantem malamnya gitu apa. Nah, maksudnya mesra seneng lagi. Jadi semeringal lagi gitu loh. Nah, itu hal itu. Oke, selanjutnya case close. Nih Mas Bro nih, ini angka berapa nih? 3. Ya, jadi kita sekarang udah masuk berita terpopuler ketiga di jpnn.com pekan ini. Ini tentang seleksi PNS. Agak crunchy ya ini, kenapa harus begini? Ya terus. Cuma nggak ada gongnya. Oke. Jadi berita terpopuler ketiga ini soal PNS, ya apa sih seleksi CPNS di negara Cina. Negara siapa? Tiongkok. Presiden siapa? Xi Jinping. Ya itulah. Nah, jadi pokoknya. Di sana di negara Cina ada 1,42 juta warga Cina bersaing ketat memperebutkan 31.200 posisi. Jadi dari hampir 1,5 ya, hampir 1,5 juta orang memperebutkan posisi jadi PNS tuh cuma 31.000 Mas. Iya, memang udah nggak ada kuota di pabrik gitu bikin imitasi apa gitu. Ini pengen jadi PNS semua. Jadi guyon ya. Jadi jumlah pelamar PNS tahun ini meningkat 40% dibandingkan tahun lalu Mas. Oke. Itu disampaikan oleh Badan Pelayanan Sipil Nasional NCSA. Dikutip media setempat pada Senin, para pelamar PNS telah menjalani tes selama 2 jam pada Minggu pagi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait matematika, logika, analisis, pengetahuan umum. Nah 3 jam setelah ujian yang tadi,
mereka dikasih semacam ujian menulis mas, sampai sore. Pokoknya intinya di antara posisi yang lowong di 75 instansi pusat dan 23 instansi di cabang. Persaingan paling ketat adalah di posisi di prefektur Ngari, daerah otonomi Tibet, dengan gaji dan peningkatan karir yang lebih menjanjikan. Oh jadi memang ya nggak tahu ya, di Indonesia juga separah itu nggak sih? Ya biasa kalau mungkin Anda pernah merasakan gitu ya, bertemu dengan orang tua pacar, kalau bukan PNS tuh kayak malu gitu. Ya nggak sih? Nggak, maksudnya ini kan apa namanya, sudah menjadi paradigma bagi orang tua yang kuno ya. Memang dia nggak hanya di dalam negeri ya, di luar negeri pun. Jadi kayak apa formasi untuk CPNS yang diperbutkan memang terjadi juga di negara Cina. Karena mungkin merasa punya privilege sendiri kalau menjadi PNS ya, atau menjadi pejabat negara ya. Bisa jadi. Ya nggak sih? Kan, ya barangkali mereka punya ya semacam ya itu tadi kali mas, biar punya jalan gitu buat ngelamar gitu. Iya sih, bisa jadi. Kan kalau di Cina kan nggak perlu ngelamar. Itu sebetulnya? Iya, kan dia punya robot, punya ini, jadi nggak terlalu sumpek gitu. Oke. Itu berita terpopuler ketiga di Cina yang apa memperebutkan bangku PNS ya. Bangku PNS. Tidak berasa kita sudah sampai ke berita kedua. Berasa juga sih. Lanjut Mas Bro. Iya sih, berita benar. keduanya seperti apa? Ya, berita kedua headline-nya seperti ini. Polisi temukan sesuatu dari mobil pemuda Pancasila. Jadi sebelumnya ini kita background historinya ya. Histori bahwasanya ada 5 sampai 6 orang anggota pemuda Pancasila ini menjadi tersangka dari pemukulan, penganiayaan di depan DPR itu, anggota polisi dipukulin, ya kan? Polisi itu apa kalau nggak salah ya? AKBP ya, lagi. Di bagian lalu lintas pokoknya. AKBP dipukulin sama orang biasa yang cuma berpakaian loreng gitu. Ya jadi 5 orang ini ya? Iya. 5 orang ini jadi ada ketemu di mobilnya itu namanya sebuah stick golf gitu loh. Oh, jadi dari yang 5 orang yang ditangkap ini ternyata ditemukan barang seperti itu dalam aksi demo kemarin gitu. Ya nggak mungkin kan demo sambil main golf, dan kayaknya juga nggak tahu caranya gimana dia main golf ya. Barangkali dia habis main golf kali. Enggak, kalau orang main golf biasanya nggak ikut demo bro. Kasubdit Gakum di Lantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiono mengatakan anggota Polantas merazia 7 unit kendaraan yang ditumpangi pemuda Pancasila. Nah, stick golf itu ditemukan petugas seusai pemeriksaan barang-barang yang dibawa oleh mereka di dalam mobil. Ya gitu kan. Ada kedinya? Ya kalau kedinya pasti nggak dibawa ke mobil, ya kan? Dibawanya kemana dong? Ya. Ke tempatnya kerja dianterin gitu kan. Ada satu kendaraan kalau tidak salah membawa stick golf katanya gitu kan. Mobil itu ditahan di reserse seperti itu. Selain itu petugas juga merusak kelengkapan surat-surat kendaraan. Total ada 7 unit mobil tak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan. Oh, jadi temuannya selain stick golf ternyata memang yang mobil-mobil itu nggak lengkap lah. Dan nggak main-main, jumlahnya 7 gitu. Udah mukulin AKBP ya kan. Mobilnya nggak punya surat-surat, kan ada stick golf gitu kan. Ya itu untuk apa gitu. Jadi perwira menengah Polri itu mengatakan pemilik kendaraan tersebut dikena sanksi tilang sebenarnya. Tidak kena sanksi apa saja gitu. Ya karena memang surat-suratnya nggak lengkap. Ya salah satunya itu, dan nggak main-main 7. Kalau 1 sih nggak apa-apa gitu. Artinya ini kan mobil ini dari mana ya gitu kan. Ya kalau satu mobil barangkali kelupaan gitu. Kelupaan ya. Ini 7-nya serempak musuh. Gua tinggal bareng gitu, terus dalam satu ini kali tas gitu kan, STK-nya bisa jadi. Ya, Anda terlalu ini ya, diplomatis jawabannya. Adapun pasal yang dilanggar pasal 288 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan tahun 2009. Jadi untuk saat ini masih memang jatuhnya penilangan ya, karena memang surat-surat itu nggak lengkap. Tapi yang dari sisi pidananya itu karena pemukulan terhadap AKBP. Itu viral. Bukan perkara yang
mobil nggak ada surat terus ditangkap, enggak ya kan? Enggak. Jadi intinya ya karena ada penganiayaan, unsur penganiayaan ya jadi 5 tahun ya? 5 ya? 6. Oh 6 ya? 6 orang itu pokoknya ya akhirnya diamankan kepolisian. Iya, sampai-sampai reserse turun tangan bro. Iyalah, karena itu kan jatuhnya pidana umum kan jatuhnya. Pidana umum, karena membawa barang yang nggak logis nih, orang demo, aksi demo menggunakan bawa stick golf untuk apa gitu kan? Harus bawa apa? Lagi-lagi. Ya ini bukan apa namanya? Kertas ditulis tangan gitu atau dicat itu kan. Misalkan yang di demo itu apa gitu loh. Saya kira bawa botol terus bawa minyak tanah atau minimal tawa gitu. Oh enggak, itu mau bikin bom meletus. Oke, case close. Alright, silakan. Pertama nih akhirnya. Saya dedikasikan kepada Sergio. Ini berita paling abang-abang di Abang-abang. Maksudnya berita terpopuler di jmnn.com pada pekan ini. Yeah. Jadi ini beritanya soal Pak Novel Baswedan nih, yang dalam tanda kutip kayak lagi rindu jadi penyidik gitu mas. Yeah. Jadi kan sebelumnya kan kalau kita tahu Bang Novel Baswedan ini kan udah dipecat ya. Bukan dipecat sih, apa sih bilang? Gugur dalam TWK. Digugurkan atau gugur? Gugur lah. Gugur ya? Gugur. Jadi Bang Novel CS ini kan selesai lah di KPK karena tidak lolos sebagai tidak lolos. Kalau kemarin kata host kita yang baru tuh yang pertama kali yang fenomenal Mas Yudi, kata itu rombongan sakit hati. Novel Baswedan CS tuh. Rombongan sakit hati sama KPK. Jadi kok sakit hati? Iya sama KPK kan nggak lolos gitu. Jadi bisa jadi, tapi nggak tahu juga sih. Jadi ceritanya ini Bang Novel rupanya masih kangen nyidik dan dia melakukan kayak apa ya, penelitian singkat lah terkait yang dulu yang dibilang soal bisnis PCR yang menguntungkan kelompok inilah, pejabat ini, itu. Nah rupanya Bang Novel ini melakukan penyelidikan atau penelitian lah, nggak bisa dibilang penyelidikan juga. Detektif mandiri kali ya. Ya detektif mandiri. Nah jadi Bang Novel ini mengaku kalau dia tuh udah nemui beberapa rekannya dia lah yang tahu soal beluk bisnis PCR menteri ini ya. Enggak, jadi ya nggak tahu juga sih, temennya dia banyak. Jadi tentunya ketika di sana saya dan kawan-kawan bisa mulai memahami lebih jelas soal bahwa ada dugaan kolusi atau korupsi, maka ini jadi hal menarik. Jadi kata Novel saat konferensi pers masyarakat sipil di kawasan Jakarta Pusat, dia menyebutkan ada praktik monopoli dalam bisnis PCR yang mengakibatkan harga tes dari COVID itu di Indonesia menjadi sangat mahal mas. Ya naik turun lah sebenarnya, naik turun sempat mahal, sempat turun. Sempat 1 juta, terus turun 300 bahkan enggak lah, 300 dulu, 700 gitu ya. 500 terus jadi 300. Nah jadi karena ada monopoli itu, jadi Bang Novel bilang gini, dengan penguasaan itu di Indonesia harga PCR sangat mahal dan ini dibebankan pada negara dengan biaya COVID dan juga kita semua. Jadi ya karena ada tes yang mahal, cuman ironisnya itu kan udah negara dibebanin tapi juga kita dibebanin untuk melakukan tes PCR ini yang sebenarnya memang ya kalau bisa ya, tapi kalau ada anggarannya juga ya digratiskan gitu. Ya digratiskan. Nah di diskusi bersama Novel itu juga sebelumnya Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial menyatakan siap untuk mengaudit PT Genomic Solidaritas Indonesia atau PT GSI yang salah satu sahamnya dimiliki oleh Luhut Binsar Panjaitan. Hal itu merupakan respon dari pernyataan Menko Marves terkait dugaan bisnis PCR. Tim auditor ini kita sebut auditor rakyat, adalah tim audit bersama kantor akuntan publik yang nanti akan melaksanakan sekiranya Pak Luhut bersedia untuk diaudit. Kata Pak Novel. Dari Kaukus Masyarakat Sipil. Tapi menurut saya kan dia nggak punya badan hukum. Bisa gitu. Apa? Pak Novel dan CS ini kan nggak punya badan hukum. Iya, makanya dia jatuhnya dibilangnya penelitian lah ya. Penelitian dari. Dia mana mau Pak Luhut. Iya, karena kan cuman dia kayak semacam kayak rindu melakukan penyelidikan karena udah lama nggak dan untuk membuktikan bahwa dirinya layak sih sebenarnya. Masih punya taji. Layak loh, iya. Oke.
Ya nggak tahu ya, kalau udah Bang Novel udah bilang gitu, barangkali bisa ditindaklanjutin kan? Ya memang ini sangat-sangat apa namanya ya, banyak-banyak kontroversi ya. Iya, sama yang namanya novel nih, novel Mbak Mukmin, novel Baswedan ini. Oh, karena novel. Iya, kenapa gitu? Ya oke, kita baca komentar aja deh, gitu. Namanya, jadi, bukan kontroversinya karena nama novelnya ya? Karena nama novel. Bukan belakangnya? Bukan. Oh, no. Itu kontroversinya beda lagi. Beda lagi ya? Beda lagi itu. Kan Baswedan tuh? Iya, Baswedan itu beda lagi. Beda lagi, oke, lanjut. Ya itu, ente liat Depok gak? Itu kan genangan-genangan tuh gak disemen lagi tuh bro. Itu tapi beda gubernur. Oh iya. Oke, iya Depok ya. Ya Marjaza Simatupang. Yang memonopoli PCR harus diungkap ke publik. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Ini ulah mafia. Bilang gitu bro. Geram dulu ya dia. Ya, ada komentar kedua namanya Max Santos. Max Santos. Kalau memang ada unsur korupsi yang mau diperiksa, kan ada KPK. Kalau terbukti tangkap saja, gitu aja repot. Kalau nggak ada ya jangan diada-adain gitu. Hanya untuk menyatukan calon yang kuat. Bisa gitu. sih, karena kan yang Bang Novel melakukan penelitian, bisa juga kan ditindaklanjutin, misalkan dikasih ke polisi, kejaksaan, atau di KPK untuk ngusut apa ya dibilangnya dugaan korupsi lah ya. Tapi kemarin itu yang episode 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, JPN 2 minggu yang lalu ada membahas berita tentang Formula E. Baswedan nih, ya kan? Baswedan. Ketua KPK bilang masyarakat udah ngasih ultimatum kepada masyarakat. Mungkin salah satunya ketembak ini sih. Kalau saya pribadi bilang tuh Ketua KPK bilang memberikan ultimatum bahwasanya masyarakat umum jangan banyak bicara deh soal kasus-kasus yang belum pasti gitu. Biar percayakan sama KPK seperti itu. Ya. Ini masuk sih ke situ. Oh, jangan banyak bicara karena ternyata ini nih ada bicara gitu. Mungkin kayak gitu ya. Maksudnya, udah dikasih ultimatum dari awal itu. Kayak gitu. Orang bicara kan repot juga ya. Ya iya, jadi kan bikin stigma atau bikin penggorengan tentang isu ini ke masyarakat bahwasanya KPK nggak becus, ini yang Mandiri lebih becus gitu dan lain-lain. Jadi ada dua kepercayaan ini, gitu kan. Cuman ya memang kalau yang baiknya ya menurut saya sih ya, Bang Novel bisa karena punya penelitian soal dugaan korupsi itu ya bisa nyerahin gitu loh. Ya bisa, boleh. KPK. Bila mana memang ada buktinya. Iya. Kan? Oke, kita case close ya. Kita case close. Oke. Nah itu dia Mas Bro tuh. Kita udah ngebahas mulai dari soal An Seong Yong tuh. Iya, 19 tahun punya prestasi yang hebat gitu. Prestasi hebat, terus dilanjut ke soal Jenderal Andika nih yang komentar soal Kopassus versus. Dari kelima berita itu yang paling ente favoritin tuh yang mana? Jenderal Andika dong. Oh iya, dia baru menjadi jenderal langsung diuji tapi dengan tenang bisa menyikapi apa ya dibilang ya konflik dengan ya prajurit-prajuritnya yang tengah berkonflik, tapi dia tetap cool gitu. Jenderal Andika Perkasa memang perkasa. Memang perkasa. Perkasa. Oke. Ya, teman-teman atau viewers jpn.com, terima kasih sudah mengikuti kami dari awal berita sampai puncak berita ini. Dan bila mana kami punya salah, dan kayaknya ada. Iya, salah terus pokoknya. Mohon dimaafkan, misalnya menyinggung dan lain-lain gitu. Mohon dimaafkan. Tolong support terus channel jpn.com, terutama program reaction jpn.com. Tentu saja ada cerita di balik berita. Share, komen, subscribe. Terus kalau ada kritik dan saran tuh Mas. Jangan lupa juga ya bisa dimasukin di kolom-kolom komentar. Kayaknya sih saya selalu ngeliat komentar-komentar nggak ada yang kritik sih, semua. Alhamdulillah. Ya. Ya kayak gitulah. Takbir. Jangan tuh. Nggak ada hubungannya. Oke, kita tutup. Gua Aristo. Gua Sergio Agasta. Sampai jumpa di reaction minggu depan.